Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam, jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solihah kelas 4 P1 dan P2. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran sholat. Nah, di sini Ustazah akan menyampaikan beberapa materi pokok tentang sholat Idul Adha. Nah, setelah minggu lalu kita sudah belajar tentang sholat Idul Fitri, kita sekarang akan belajar tentang sholat Idul Adha. Disimak baik-baik videonya, tapi sebelum itu kita membaca doa dulu sebelum belajar. Oke? Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku solihah, tahu nggak apa itu Idul Adha? Ya, Idul Adha itu dinamakan Idul Kurban karena apa? Karena pada hari raya tersebut umat Islam dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, di antara menyembelih hewan-hewan kurban, kira-kira apa saja sih yang bisa disembelih? Yaitu hewan-hewan seperti sapi, kambing, domba, unta, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dilaksanakan 2 rakaat. Hukumnya apa sih Ustazah? Hukumnya yaitu sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah, sholat Idul Adha boleh dikerjakan sendiri atau lebih utama dikerjakan secara berjamaah di tempat-tempat terbuka ataupun di tanah lapang. Syarat dan rukun serta tata cara sama dengan Idul Fitri. Hanya saja niat, sholat, dan waktu yang berbeda. Apa sih yang membedakan niat dan waktunya? Kalau misalkan sholat Idul Fitri dilaksanakan pada 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah. Terus niatnya, niatnya nanti kita pelajari bersama-sama. Sekarang kita akan membacakan tentang pelaksanaan dan tata cara sholat Idul Adha. Nah, waktu pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu awal matahari bergeser ke barat. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada awal waktu agar penyembelihan kurban luang waktunya. Nah, kalau misalkan sholat Idul Adha dilakukan pada awal waktu berbeda dengan sholat Idul Fitri yang dilakukan pada akhir-akhir waktu. Karena apa? Karena menunggu orang yang belum berzakat agar segera melaksanakan zakatnya. Sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan pada awal waktu karena agar segera untuk menyembelih hewan kurban. Sedangkan tempatnya dilaksanakan lebih utama atau lebih afdal dilakukan di tanah lapang, kecuali jika ada udzur atau seperti hujan.
Atau lagi seperti COVID yang sekarang ini, kita dianjurkan untuk di rumah saja. Maka dari itu, kalau misalkan ada uzur, lebih baik kita laksanakan di tempat tertutup. Tapi lebih afdol dilakukan di tanah lapang seperti lapangan. Ya, selanjutnya pelaksanaan sholat. Sholat Idul Adha dilaksanakan 2 rakaat dengan 1 kali salam. Tidak ada sholat sunnah qobliyah id maupun ba'diyah id. Namun melaksanakan sholat Idul Adha disunahkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid jika pelaksanaannya dilakukan di masjid. Nah, waktu pelaksanaan sholat itu tanpa azan, tanpa iqomah, dan tanpa ucapan as-sholatu jami'ah. Gitu kan? Kalau misalkan kita mau berjamaah kan kadang kita menyerukan azan, iqomah, as-sholatu jami'ah, tapi pada waktu pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha itu tidak melakukan yang namanya azan, iqomah, dan ucapan as-sholatu jami'ah. Nah, ini niat sholat Idul Adha. Apa sih yang membedakan niat sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri? Tentu saja pada pelafalannya. Kalau misalkan sholat Idul Fitri itu usolli sunatan Idul Fitri ini mustaqbil qiblat adaan lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat Idul Adha yaitu kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli rakaataini sunnatan Idul Adha makmuman, kalau kita menjadi makmum lillahi ta'ala. Nah, Ustazah, bagaimana kalau misalkan kita sholat sendirian? Tentu saja makmumannya dihilangkan menjadi usolli rakaataini sunnatan Idul Adha lillahi ta'ala. Aku niat melaksanakan sholat Idul Adha menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara sholat Idul Adha. Yang pertama, rakaat pertama yaitu membaca niat. Tadi usolli sunatul Idul Adha, rakaat ini mustaqbilal qiblat adaan lillahi ta'ala. Yang kedua adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang selanjutnya membaca doa iftitah, dan yang keempat membaca takbir 7 kali, dan setelahnya disunahkan membaca tasbih. Setelah Allahu Akbar membaca takbiratul ihram, terus kita takbir lagi Allahu Akbar, dan setelah itu kita membacakan ini subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Di sela-sela takbir kita membaca bacaan tasbih subhanallahi wala ilaha illallah subhanallahi wala subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Allahu akbar lagi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali, dan kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan disambung dengan surat pilihan. Nah, di sini disarankan untuk membaca Al-Qaf pada rakaat pertama. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tata cara sholat seperti biasanya. Terus bagaimana bacaan sholat ketika rakaat kedua? Sama halnya dengan rakaat pertama, tapi yang membedakan adalah takbir di sini, yaitu takbirnya 5 kali. 5 kali, terus langsung di sela-sela takbir itu membaca bacaan tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan disambung dengan surat pilihan. Nah, pada rakaat kedua disarankan untuk membaca Al-Qamar. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, kita tentunya akan
mendengarkan khutbah setelah sholat Idul Adha. Khutbah pertama yaitu 9 kali takbir dan khutbah kedua yaitu 7 kali takbir. Sebelum khotib membacakan khutbah, pastinya khotib terlebih dahulu membacakan takbir sebanyak 9 kali. Lalu dilanjutkan tentang khutbah yang berisi tentang ibadah haji dan hukum berkorban. Nah, setelah selesai sholat, acara dilanjutkan dengan kegiatan menyembelih hewan kurban seperti sapi, kambing, domba, atau kerbau dan membagikan dagingnya ke masyarakat khususnya mereka yang tidak mampu. Bagaimana sih cara menyembelih hewan kurban? Nah, kita simak baik-baik ya tata cara berkurban berikut ini. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji mau kemana? Waalaikumsalam. Walah, Ali toh. Bapak kira siapa? Pak Haji mau ke rumah Pak RT nih, Li. Ali mau kemana? Ali mau ke taman, Pak. Mau main. Wah, searah dong kita. Kalau gitu, bareng Pak Haji aja yuk, Li. Oke, Pak Haji. Pak Haji disunahkan bagi yang berkurban agar menyembelih hewan kurbannya sendiri. Terus... Loh, kok lupa? Coba deh sebutin apa yang Ali ingat. Oh iya, baca basmalah dulu. Setelah membaca basmalah, lalu membaca sholawat Nabi, kemudian membaca takbir. Terus apa lagi, Ali? Berdoa biar kurbannya diterima ya, Pak Haji. Benar, Ali. Doanya, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Yang artinya, ya Allah, terimalah kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, dan umatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Oh iya, binatang yang disembelih baiknya menghadap kiblat ya Pak Haji. Pak Haji, emang apa aja sih rukun penyembelihan kurban? Rukun menyembelih kurban itu yang pertama menyebut nama Allah. Kemudian penyembelihnya adalah orang muslim atau ahli kitab. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan dari sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-5. Setelah itu, binatang yang disembelih adalah binatang yang halal. Alat yang digunakan juga harus tajam dan mematikan. Kalau pakai gigi atau kuku, boleh nggak Pak Haji? Ya nggak boleh lah, Li. Maksudnya itu pisau atau golok. Oh, gitu ya Pak Haji. Ali ngerti sekarang. Alhamdulillah, Ali semakin hari semakin pandai. Iya, Ali main dulu ya Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali dari mana? Ih, kakak kepo. Ali, kamu ditanya aku malah gitu sih. Li, besok abis sholat Idul Adha, kita lihat pemotongan hewan kurban di masjid yuk. Wah, ayo kak. Ya udah, Ali ke kamar dulu ya kak. Ih kak, sapinya kasihan. Kenapa kasihan? Kan sapinya senang karena mau digunakan untuk ibadah kepada
daging kambing itu gimana sih Pak Haji? Para ulama menjelaskan bahwa pembagian yang utama itu sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disimpan, dan sepertiga untuk disodakohkan. Oh iya, tolong antar daging ini ke rumah Pak Umar ya. Oke Pak Haji. Nah, itu tadi video tentang cara pelaksanaan kurban. Oke. Itu tadi penyampaian sholat Idul Fitri yang dapat Ustazah berikan. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak solihah tetap jaga kesehatan dan jangan lupa 3M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai jumpa anak-anak.